Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda semua kabarnya hari ini? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, pembelajaran terakhir untuk tema 6 subtema pertama, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pelajaran pertama silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 24 sampai 25. Di sana ada percakapan antara Nina, Deli, dan Made. Silahkan Ananda baca percakapannya, jangan sampai Ananda terlewat, dan pahami apa yang terjadi di antara percakapan tersebut. Percakapan Deli, Made, dan Nina diketahui ada berbagai macam pembangkit listrik, antara lain 1. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik sendiri adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air contohnya terletak di Waduk Jatiluhur. Bagaimana cara alat ini bekerja? Kita mengetahui bahwa air itu mengalir. Nah, ketika air mengalir dapat menggerakkan benda. Aliran air tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir air dari turbin di air terjun atau bendungan. Turbin tersebut dihubungkan dengan mesin penghasil listrik yang disebut generator listrik, sehingga air dapat dijadikan alat untuk pembangkit listrik yang disebut dengan PLTA. 2. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTG. Contohnya berada di Yogyakarta. Agar lebih tahu mengenai berbagai macam jenis pembangkit listrik, ayo kita perhatikan video berikut ini. Pelajaran selanjutnya yaitu membuat teks tentang sumber energi. Ya, jadi kita akan membuat beberapa paragraf atau teks singkat tentang sumber energi. Sebelum menulis, kita harus menentukan dahulu kerangka tulisan. Kerangka tulisan berupa hal utama atau gagasan pokok yang akan ditulis. Berhubung kita akan menulis teks tentang sumber energi, maka contoh kerangka yang dibuat yaitu paragraf 1, jenis sumber energi, paragraf 2, manfaat sumber energi, dan paragraf 3, cara menghemat atau melestarikan sumber energi. Nah, itulah yang disebut kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini disesuaikan dengan tema yang akan kita tulis. Sebagai contoh, teks yang akan dibuat adalah sumber energi berupa air. Maka, ketiga kerangka paragraf tersebut akan membahas tentang sumber energi air. Di sini
Judul teks singkat yang Ibu tulis yaitu sumber energi berupa air. Pada paragraf pertama, jenis sumber energinya jadi adalah air. Maka paragraf pertama berisi air merupakan salah satu sumber energi. Ada berbagai sumber air di bumi, yaitu air laut, sungai, air danau, ataupun air tanah. Kemudian paragraf kedua berisi tentang manfaat sumber energi. Jadi ini berisi tentang manfaat air. Manfaat untuk kehidupan makhluk hidup, baik untuk manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Untuk kehidupan sehari-hari manusia, air berguna untuk minum, mencuci, masak, mandi, dan lain-lain. Nah, jadi itu berisi tentang manfaat air. Kemudian paragraf ketiga berisi tentang cara menghemat atau melestarikan sumber energi. Isinya adalah, meskipun ada banyak sumber air di bumi, kita harus menghemat dan melestarikan sumber air agar tetap tersedia air bersih dan kita tidak kekeringan, seperti menutup keran air jika tidak digunakan, tidak membuang sampah di sungai, dan juga menanam pohon untuk menambah cadangan air tanah. Nah, jadi itulah teks singkat yang dapat Ibu buat. Perlu kita ingatkan, untuk membuat sebuah teks, kita harus membuat kerangka atau hal pokok setiap paragrafnya, berisi informasi apa ya. Jadi tinggal kita jabarkan saja. Baiklah, silahkan Ananda buka bukunya pada halaman 26 dan 27. Di sini kita akan membuat arah jarum jam. Contohnya di sini ada yang pertama, jam atau pukul 01.30. Nah, jika pukul 01 dan ada menitnya lewat, maka jarum pendek tidak mengarah ke angka 1, tetapi mengarah lewat dari angka 1, tetapi tidak sampai di angka 2. Karena ini adalah 30 menit, 30 menit itu adalah setengah dari seluruh putaran jam atau waktu, dan 30 menit itu berada letaknya di jarum panjangnya angka 6. Maka kita buat dulu 30 menitnya di angka 6, dan jarum pendeknya itu karena ini adalah setengah, maka tepat di antara angka 1 dan 2 ya. Jadi bukan di angka 1 ya. Kalau di angka 1 itu salah. Untuk di angka 1 itu hanya tepat jam 1.00 atau 1 di jarum panjangnya di 12. Maka jarum pendeknya itu antara 1 dan 2 di tengah-tengah jika kita tarik garis seperti ini, dan jarum panjangnya di angka 6 atau menit ke-30. Kemudian jam 8.15. Nah, jam 8.15 kita buat dulu jarum panjangnya menit ke-15. Kita buat menit ke-15, jarum panjangnya berada di angka 3. Berarti ini lewat dari angka 8 ya jarum pendeknya, karena ini adalah 1/4 dari putaran jam, maka lewat sedikit saja atau kita bagi 4 ini. Dari angka 8 ke 9 kita bagi 4, atau kita tulis lewat dari angka 8 sedikit saja, tidak setengah, tetapi sedikit ya. Nah, jika kita tarik seperti ini, tidak nyampe di angka 8, tetapi tidak sampai di setengah dan juga tidak sampai di 9, lewat sedikit dari angka 8 ya. Kita perlu perhatikan, jangan dibuat tepat angka 8. Kemudian silakan lanjut di halaman 27, isi kegiatan Ananda sendiri ya. Misalnya di sini Ibu mau buat bangun tidur jam 04.00. Ya, jam ini 04.00 ini pagi ya. Jadi, kalau 04.00 berarti itu angkanya tepat. Jarum pendeknya tepat di angka 4. Dan jarum panjangnya di 00 itu berarti di angka 12. Kemudian belajar, pulang sekolah dulu ya, B dulu, pulang sekolah. Pulang sekolah sekarang kita jam 12 buat ya, jam 12.00. Nah, ini tepat juga ya, jam 12.00 berarti jarum pendeknya di 12 dan jarum panjangnya juga di 12. Kita buat satu jarum, ada 2 petunjuk.
penunjuknya jarum panjangnya dan jarum pendeknya. Ini akan berada tepat di tengah-tengah karena sama ya, jam 12.00. Kemudian belajar, misalnya kita buat jam siang ya. Kalau siang berarti lewat dari jam 12 ke angka 13, 14, 15 seperti itu ya kalau siang ya. Pulang sekolah jam 12 kita belajar jam 14.30. 14.30 kita lihat dulu 14 itu jam berapa? 12, 13, 14 berarti jam 2.30 ya, atau jam 2.30. Ingat tadi jika menitnya lewat berarti tidak boleh tepat di angka 2 ya. Kita buat dulu jarum panjangnya 30 berarti jarumnya ke angka 6. Dan karena setengah berarti di antara 2 dan 3, bukan tepat di angka 2 ya, karena setengah berada di angka 2 dan 3 antara di sini kira-kira, berarti jarum pendeknya seperti ini. Nah, begitu ya. Dan tidur malam jam 20.00 atau kita hitung 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 berarti jam 8.00. Karena tepat kita buat jarum pendek di tepat di 8 dan 00-nya adalah 12. Nah, seperti itu ya untuk membuat arah jarum jam. Kemudian silahkan buka bukunya halaman 28. Kita akan berlatih menuliskan jam. Jadi di sini kalau kita lihat ini adalah jam 10 tepat. Maka paginya adalah jam 10.00. Kalau malam kita hitung ya. Dari 12 hingga ke 10 kita hitung 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti jam 22.00. Kemudian yang selanjutnya ada ini, lihat kita tarik di antara 4 dan 5, maka ini adalah jam 4 ya. 04 titik. Kalau ke 6 menit ke 30. Kita lihat 4 itu kalau malamnya jam berapa ya, kita hitung 12, 13, 14, 15, 16. Jadi 16.30. Nah, untuk nomor 3 bagian yang ini dan ini silahkan Ananda latihan kerjakan di rumah ya. Baiklah, selanjutnya silahkan buka bukunya halaman 33. Kita akan melanjutkan cara menghitung waktu ya. Menghitung waktu di soal nomor 3 ini telah kita pelajari pada semester 1 ya. Kemudian kita kerjakan dulu untuk soal A. Di sekolah, Lani belajar berhitung mulai hari Senin sampai Rabu. Berapa hari Lani belajar berhitung dalam seminggu? Jadi, kita hitung berapa hari dari hari Senin sampai hari Rabu itu. Tinggal kita hitung saja. Senin, Selasa, Rabu. Berapa? 3 hari. Jadi, jawabannya adalah 3 hari dalam seminggu. Kemudian untuk yang B, sebuah mesin cuci digunakan mulai pukul 06 sampai pukul 07.30. Berapa lama mesin cuci tersebut digunakan? Untuk menghitung lama waktu, maka kita kurangkan. Kurangkan dari mana? Angka selesainya ini sampai ya, berarti menunjukkan selesai. Jam selesai dikurang jam mulai. Jam mulainya adalah jam 06.00. Jadi jam kita untuk yang B di sini silahkan kerjakan. Jam selesainya adalah 07.30. 07.30. Selesainya 06.00. 06.00. Nah, perlu kita perhatikan juga jika jam selesainya itu masih dalam waktu 1 hari, tidak lebih dari 24 jam dalam jam ya, Mas, ini tetap dalam 1 hari, tidak ada penjelasan lebih ya, karena mesin cuci digunakan tidak mungkin lebih dari 1 hari, maka kita langsung kurangkan. Nanti untuk yang lebih dari 1 hari atau 24 jam Ibu ajarkan ya caranya. Kemudian kita kurangkan. Masih ingat bagaimana cara mengurangkan waktu? Kita perlu memperhatikan menitnya dulu. Pertama, lihat menit yang di atas apakah lebih besar dari menit yang di bawah.
jika lebih besar. Langsung saja kita kurangkan. 0 dikurang 0 sama dengan 0, 3 dikurang 0 sama dengan 3, 7 dikurang 6 sama dengan 1. 0 kurang 0, 0. Maka berapa lama mesin cuci tersebut digunakan? 1 ini menunjukkan jam dan ini 30 menunjukkan menit. Jadi mesin cuci digunakan selama 1 jam 30 menit. Nah, untuk soal yang C. Nah, inilah soal yang C yang lebih dari 24 jam. Jika kita lihat di sebuah ruangan lampu menyala mulai pukul 20.00. Ini sudah malam ya, sampai pukul 04.30. 04.30 itu berarti pagi. Tidak mungkin kan itu tidak lewat dari jam 12 malam. Jadi, kalau sudah lewat jam 12 malam atau lewat dari 1 hari, maka angka selesai kita tambahkan dulu dengan 24.00. Ya, ini untuk khusus lebih dari 1 hari ya. Lebih dari 1 hari. Jadi pakai cara seperti ini. Yang C, waktu selesainya adalah 04.30 ditambah 24.00. Maka jika kita tambahkan dulu, hasilnya adalah 28.30 ya. Ini ya, seperti ini. Dan kita dapat waktu mulainya adalah 20. Maka tinggal kita kurangkan saja. Jangan lagi menggunakan yang 04.30. Ingat, ini yang lebih dari 1 hari harus ditambahkan 24.00 ya. Menandakan lebih dari 1 hari. Jadi setelah kita tambahkan dapat yang ini angka selesainya, jam selesainya. Maka kita tinggal kurangkan. 28.30 dikurang mulainya yaitu 20.00. Kita kurangkan. Perhatikan menitnya lebih besar yang di atas, langsung dikurangkan. 0, 3, 8 kurang 0 sama dengan 8, 2 kurang 2 sama dengan 0. Habis, jadi lama waktunya adalah 8 jam 30 menit. Kita tulis di sini 8 jam 30 menit. Kemudian soal yang D. Sebuah mesin pompa air dinyalakan untuk mengisi penampungan air. Mesin tersebut dinyalakan pukul 05.15. Penampungan air terisi penuh pada pukul 06.10. Mesin pompa air pun dimatikan. Berapa lama mesin pompa air tersebut dinyalakan? Di sini tidak ada penjelasan lebih dari 1 hari, maka langsung saja dikurangkan. Selesainya kapan? Jam 6.10 ya. Jadi angka selesai dikurang dengan angka mulai. Mulainya dinyalakan pukul 05.15. 05.15. Nah, kita lihat kurangkan. Kita perhatikan menitnya. Apakah menit yang ini di atas lebih kecil, lebih besar dari menit yang di bawah? Tidak ya, lebih kecil. Maka bagaimana caranya? Kita pinjam dengan angka sebelumnya, yaitu 6. Di sini adalah 1 jam, maka kita rubah menjadi menit. Berapa menit 1 jam? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi di sini kita coret 10 ditambah 60. 60-nya ini dari 1 jam ya. 1 jam yang kita pinjam. 1 jam yang kita pinjam. 60 menit. Ini kita coret 1 jamnya jadi angka 5. Kita pinjam 1 jam dirubah menjadi 60 menit. Ditambahkan dengan 10 ini. Berapa jadi 10 tambah 60? 70. Sudah lebih besar, kita kurangkan saja. 0 tidak bisa dikurangkan 5, pinjam di sini jadi 6. Ini 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dan ini 5 dikurang 5, 0. 0 kurang 0, 0 sama dengan tidak ada jamnya, 55 menit. Jadi jawaban yang D adalah 55 menit ya. Ini adalah jawaban D. Begitu ya. Sampai di sini Ibu rasa Ananda dapat paham. Jika Ananda masih kurang paham, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu ya. Mari kita lanjutkan lagi pelajaran kita.
Sikap menghemat energi listrik. Setiap hari kita menggunakan energi listrik. Energi listrik tersebut dapat diperoleh dari sumber energi air. Oleh sebab itu, untuk melestarikan sumber energi air, kita juga dapat melakukannya dengan menghemat energi listrik. Menghemat penggunaan energi merupakan kewajiban kita semua. Kita juga berkewajiban untuk mengingatkan orang di sekitar kita untuk menghemat energi, sehingga di masa mendatang kita masih dapat memanfaatkannya. Adapun cara menghemat energi listrik antara lain, 1. Cabut kabel atau peralatan dari saklar yang tidak digunakan. 2. Matikan lampu atau peralatan listrik yang tidak digunakan. 3. Gunakan AC seperlunya. 4. Gunakan lampu hemat energi seperti lampu LED. Dan 5. Matikan alat elektronik ketika tidur. Mari kita lanjutkan untuk pelajaran terakhir hari ini, yaitu sikap melestarikan atau menjaga kelestarian udara. Untuk menghemat penggunaan bahan bakar, kita dapat menggunakan atau kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Pengurangan penggunaan kendaraan bermotor juga dapat mengurangi pencemaran udara. Udara merupakan sumber energi bagi kita. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian udara. 1. Menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah. 2. Menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar, misalnya sepeda. 3. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. 4. Memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Dan 5. Tidak menebang pohon sembarangan. Jadi, dari berbagai sumber energi yang tersedia, kita harus menghemat atau melestarikannya. Karena agar kita dapat di masa mendatang ataupun anak-anak dan cucu-cucu kita kelak dapat menikmati sumber energi tersebut. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda dan dapat dipahami. Jika Ananda masih kurang mengerti, dapat langsung ditanyakan kepada Ibu. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan tugasnya, nanti tugasnya Ibu lampirkan ya seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.